Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berkota. Saya sebagai moderator Rizky Septiansyah. Saya Dela Umairah. Saya Putri Hanifah. Dan saya Helena Putri. Di sini kami akan menpresentasikan hasil materi kami, penilaian tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Definisi tenaga kerja. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa jasa. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk kepada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi penilaian kinerja merupakan kajian tentang penilaian yang sistematis atas kondisi kerja pegawai yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang ditentukan organisasi. 2. Tujuan penilaian tenaga kerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja adalah 1. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih struktur dan organisir. 2. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Ketiga, membantu pembentukan keputusan organisasi kinerja tiap bagian dalam organisasi dan kinerja individual. 4. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. 5. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Adapun tujuan manajemen kinerja secara umum sebagai berikut. Yang pertama, tujuan strategi. Yang kedua, tujuan administrasi. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Dan yang keempat, tujuan khusus manajemen kinerja. Penilaian kinerja karyawan dapat dirasakan manfaatnya oleh kedua pihak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Yang kedua, mendorong motivasi karyawan. Yang ketiga, menggali potensi diri karyawan. Yang keempat, menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji. Yang kelima, menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, yaitu manfaat penilaian kinerja untuk perusahaan. Yang pertama, adanya komunikasi yang efektif tentang tujuan perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan para karyawan dalam bekerja. Yang keempat, dapat meningkatkan pandangan secara luas mengenai tugas para karyawan. Dan yang kelima, dapat meningkatkan komponen manajemen kinerja. Manajemen kinerja menurut Armstrong Haryono tahun 2018 adalah proses alamiah atau natural process dari manajemen. Seseorang ahli total quality management (TQM) Edward Deming menjelaskan manajemen kinerja memiliki aktivitas-aktivitas utama sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan, yaitu plan. Langkah-langkah menentukan apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang kedua, ada tindakan atau aksi cepat tanggap yang disingkat menjadi ACT, yaitu mengerjakan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana yang telah dirumuskan. Selanjutnya, ada pemantauan, monitoring, yaitu usaha pemantauan secara terus-menerus terhadap apa dalam yang sedang dikerjakan, serta mengukur hasilnya dalam rangka menilai kemajuan implementasi rencana yang telah ditentukan. Yang keempat, ada penilaian atau review, yaitu usaha mengevaluasi apa yang telah berhasil dicapai, melakukan perubahan-perubahan kecil, dan tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan jika kinerja tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 5. Manajemen kinerja yang berkelanjutan. Armstrong menerangkan bahwa manajemen kinerja harus dipandang sebagai bagian integral dari proses manajemen. Pertimbangan ini berdasarkan pada filosofi yang menekankan A.
tercapainya peningkatan kinerja yang berkelanjutan. B. Tercapainya peningkatan keterampilan dan kemampuan yang berkelanjutan. C. Pentingnya konsep pembelajaran organisasi. 6. Evaluasi penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk evaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa pendekatan pada evaluasi kinerja menurut Wibowo dalam bukunya sebagai berikut. 1. Pendekatan sikap. 2. Pendekatan perilaku. 3. Pendekatan hasil. 4. Pendekatan kontingensi. 7. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja para pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan dalam penilaian prestasi kerja. Adapun pentingnya penilaian tersebut yaitu bagi pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang dapat digilirankan bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana, dan pengembangan karirnya. Bagi organisasi, hasil PPK atau penilaian prestasi kerja sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan keputusan, seperti identifikasi kebutuhan program diklat, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan 8. Faktor yang memperhambat penilaian prestasi kerja. Berikut ini dijelaskan dalam beberapa hal yang menghambat penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu akibat halo atau halo effect. Yang kedua, kecenderungan menilai rata-rata. Yang ketiga, kekakuan atau kemurahan hati harapan supervisor terhadap bawahannya yang berbeda-beda. Yang keempat, peristiwa akhir-akhir ini. Yang kelima, jika supervisor tidak memiliki catatan atas perilaku kerja karyawan. Yang keenam, akibat penilaian sebelumnya. Yang ketujuh, pertemanan. Yang kedelapan, akibat perbandingan. Yang kesembilan, kesan pertama, kesan yang menimbulkan karyawan. Yang ke-10, para supervisor cenderung menilai lebih banyak karyawan yang lebih sikap dan latar belakangnya berupa dengan mereka. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan itu datang dari saya, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Saya Rizky Septiansyah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know